Saya sampaikan selamat sore buat kita semua. Salam sejahtera dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berbahagia dalam bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mengajar untuk kita makin hari akan makin tahu menghargai firman-Nya, menghargai firman kasih karunia yang memelihara, yang menopang kita, yang memberikan jawaban jalan atas segala persoalan, segala masalah kita di hari-hari menjalankan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Biar kita menikmati firman Tuhan sebagaimana saya katakan hari Minggu. Kita tidak menjadi bosan dengan firman Allah, sebagaimana kalau kita makan setiap hari, kita makan nasi, tapi kita tidak pernah bosan dengan nasi. Ya, lebih dari itu adalah sikap kita kepada firman. Ya, menikmati firman itu sebagai suatu kesukaan, sebagai suatu kegirangan. Kata Yeremia, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, aku menikmati. Firman itu menjadi kesukaan, menjadi kegirangan bagiku. Sama nama Tuhan disebutkan di atasku. Puji Tuhan, kita masih akan kembali kepada tanda kedua, untuk praktek dari karakter kita yang dipercik dengan darah. Yang pertama kita sudah lihat, yaitu rendah hati, ya, sampai kepada bersedia direndahkan, suka merendahkan diri, sampai juga mau direndahkan. Kita sampai kepada yang kedua adalah karakter. Yang kedua itu adalah praktek dari rendah hati itu, yaitu kita tidak mengandalkan kekuatan kemampuan manusia. Ya, kita tidak mengandalkan kekuatan atau kemampuan atau kepintaran manusia, tapi kita mengandalkan Tuhan. Saya lihat ini ada di tayangan praktek dari rendah hati. Yang pertama dalam Matius 15, rela direndahkan, ya, merendahkan diri sampai dengan rela direndahkan. Yang kedua itu B, dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dan ayat yang ke-7, yaitu tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri, tapi Tuhan. Tidak mengandalkan kemampuan atau kepandaian manusia, diri sendiri itu sama dengan manusia. Tidak mengandalkan kekuatan kemampuan manusia, tapi Tuhan. Tidak bersandar pada kekuatan manusia, tidak bersandar pada kepandaian manusia. Kegagalan Musa, sekalipun dia seorang yang pandai, seorang yang pintar, seorang yang punya kuasa, karena dia diangkat menjadi putra dari putri Firaun. Dia dididik di istana sekian lama. Kegagalan Musa adalah saat dia menyelesaikan persoalan, menyelesaikan masalah yang terjadi antara orang Israel dengan orang Israel. Saya lihat antara orang Israel dengan orang Israel, antara orang Israel dengan orang Mesir. Ternyata Musa tidak mampu. Saya lihat ketika dia menyelesaikan persoalan antara Israel dengan Mesir,
Dia kemudian membunuh orang Mesir. Saya haleluya. Kemudian mayatnya ditutupi dengan pasir. Ketika dia mau menyelesaikan masalah di antara sesama orang Israel, saya lebih-lebih dia tidak mampu. Karena justru di situ kesalahannya, kekurangannya itu kemudian ditunjukkan, dinyatakan. Saya haleluya. Dalam kitab Keluaran pasal yang kedua itu disebutkan, kita tidak membaca, tapi itu disebutkan di sana. Jika salah seorang dari antara orang Israel mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku seperti engkau membunuh orang Mesir? Musa menjadi begitu takut. Kemudian dia lari ke Midian. Di Midian, dia kemudian menjadi seorang gembala. Dia diberi kepercayaan untuk menggembalakan. Dia menggembalakan kambing domba mertuanya, Yitro. Haleluya. Di Mesir dia begitu hebat, begitu luar biasa, tapi kemampuannya itu tidak bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan persoalan antara orang Israel dengan orang Mesir, antara orang Israel dengan orang Israel. Haleluya. Tapi Tuhan memproses Musa. Dengan kejadian itu Musa kemudian lari dari Mesir. Dia lari ke Mesir. Kemudian di sana dia menggembalakan. Dia menikah dengan salah seorang anak perempuan dari itu. Kemudian dia ditunjuk, diangkat menjadi gembala. Dia memulaikan dari nol lagi. Sebab dia menggembalakan kambing domba, bukan kambing domba miliknya sendiri, tapi kambing domba orang lain. Dia menjadi hamba. Haleluya. Itu artinya dia mulai dari nol. Tapi itu adalah cara Tuhan memproses Musa. Haleluya. Dari pekerjaan penggembalaan itulah berada dalam lingkup, dalam suasana penggembalaan, dalam sistem penggembalaan. Tuhan kemudian memproses Musa. Dari keadaan, dari tempat yang rendah, Tuhan kemudian memproses Musa sampai kemudian dia bisa diberi kepercayaan, diangkat, diberi kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin. Dia diangkat dan dia dibimbingkan. Kita baca 1 Petrus 5 itu. Ini praktek yang kedua dari rendah hati. Karakter yang percik dengan darah itu adalah menjadi rendah hati. Praktek dari rendah hati, merendahkan diri sampai dengan direndahkan. Yang kedua, tidak mengandalkan kemampuan manusia. 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini tadi saya sudah mulai dengan mencontohkan Musa yang gagal mengandalkan kemampuan manusia, gagal mengandalkan siapa yang ada di belakangnya yang membacking dia. Dia tinggal di istana Firaun. Dia gagal dengan semua kelebihan yang ada di Mesir. Dia gagal untuk menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi. Haleluya. Tapi saat dia berada di Midian, saat dia mulai dari titik nol, Tuhan kemudian mengangkat dia.
sampai ditinggikan, bahkan sampai diakui oleh Tuhan bahwa tidak ada orang yang berbicara dengan aku berhadapan muka dengan muka kecuali Musa. Tidak ada orang lain. Begitu hebatnya Musa. Ini adalah suatu proses. Saya lihat bahwa merendahkan diri, saya di bawah tangan Tuhan yang kuat, saya mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita, itu tidak ada ruginya. Kita sudah bicara tentang contoh dari orang yang suka mengandalkan Tuhan. Kita sudah mulai pada Jumat Selasa yang lalu. Ya, dalam Yeremia pasal yang ke-17 kita baca ulang ayat 7 dan ayat yang ke-8. Sebuah contoh yang secara terus terang disampaikan oleh firman Allah kepada kita. Hari Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Secara terbuka, secara langsung, tidak lagi rahasia. Tuhan mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Orang itu seperti pohon yang ditanam di tepi air, Yang merambatkan akar-akarnya ke depan air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Iya, makasih. Itu secara terbuka terus terang Tuhan mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan. Sebaliknya ayat yang kelima dari Yeremia ini 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, 6. Ia akan seperti semak mulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah andus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Iya, itu orang yang mengandalkan manusia, orang yang menaruh pengharapannya hanya kepada manusia, kepada kemampuan, kepada kepandaian, dan kepada segala sesuatu yang bisa dia punya. Saya sudah berkali-kali mengatakan, tidak ada larangan seseorang mau mengikuti pendidikan sampai yang tertinggi. Saya tidak dilarang. Saya kita mau berhasil apapun di dalam dunia ini, silakan, tapi itu bukan kemegahan kita. Bukan. Jadi kalau kita diizinkan, saya beli saja. Tapi itu bukan kemegahan kita. Saya bukan. Kemegahan kita itu adalah kalau kita memahami Tuhan dan mengenal Tuhan. Itu kemegahan yang luar biasa. Mengingatkan saja, masih dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 dan ayat 24. Haleluya. Yeremia 9 ayat 23-24. Beginilah firman Tuhan. Ya. Janganlah orang bijaksana bermegahkan kebijaksanaannya. Artinya Tuhan tidak melarang orang menjadi bijaksana, orang menjadi pandai dan lain sebagainya. Tapi jangan kemegahan seorang itu adalah kebijaksanaannya, karena dia pandai, dia pintar, dia ahli dan lain sebagainya. Tapi kepandaian itu harus diserahkan untuk disucikan. Keahlian kita, kemampuan kita, bahkan talenta kita sekalipun, itu harus diserahkan untuk disucikan. Kalau tidak, itu hanya menjadi kemegahan, kebanggaan, kesombongan. Dan kesombongan itu adalah awal dari keruntuhan, awal dari kejatuhan, awal dari kehancuran. Kata Amsal, saya lihat
Bahkan dalam perjanjian baru, dalam surat Petrus dan Yakobus, itu kesombongan itu adalah kekejian. Di mata Tuhan, dosa yang keji. Kita mungkin tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji. Kita tidak melakukan hal-hal yang dikejikan. Tapi kita menjadi orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Itu adalah kekejian di mata Tuhan. Kesombongan itu, keangkuhan itu sumbernya itu adalah dari setan, dari Lucifer, yang karena diberi memiliki kelebihan. Lucifer memiliki keistimewaan, salah satu penghulu malaikat yang mempunyai keistimewaan. Kemudian dia menjadi sombong, menjadi angkuh, sampai keangkuhannya itu ingin bukan cuma mengambil tempatnya Allah, mengatasi, mau menjadi lebih tinggi, lebih hebat dari Allah. Itu artinya orang sombong, orang yang angkuh, orang yang tinggi hati karena kelebihan yang dia punya, itu akan membuat dia orang yang lupa diri, tidak sadar akan keadaannya yang sebenarnya, bahwa kita ini cuma tanah liat yang dibentuk oleh Allah dari tanah liat yang tidak berguna, tidak berharga. Tapi kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidup, rohnya ke dalam kita, kemudian kita menjadi makhluk jiwa yang hidup. Jadi orang sombong itu orang yang tidak sadar, orang yang lupa diri. Dari itu hati-hati, ya, haleluya. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Kekuatan itu dibutuhkan di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan. Itu dibutuhkan kekuatan. Baik kekuatan fisik maupun kekuatan secara rohani, kuat dalam iman, kuat dalam pengharapan, kuat di dalam kasih, sampai kuat secara fisik. Itu dibutuhkan. Tapi kekuatan itu bukan kebanggaan secara daging. Kekuatan itu harus diserahkan kepada Tuhan, disucikan untuk kekuatan kita menjadi berguna. Kita akan menjadi kuat bukan lagi karena kekuatan fisik kita, tapi kemudian kekuatan kita secara fisik yang diserahkan kepada Tuhan, disucikan, itu akan ditingkatkan. Kita menjadi kuat oleh karena kasih karunia Tuhan. Itu kata Yesus. Hendaklah kamu kuat karena kasih karunia. Itu yang perlu, ya. Janganlah orang kaya. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaan. Karena kekayaannya. Kita berdoa, saya berdoa supaya semua jadi kaya. Tapi ketika kita menjadi kaya, kaya itu artinya sesuatu kelimpahan. Sesuatu kelimpahan itu tidak sama menurut orang lain. Seorang pemulung, ketika dari apa yang dia kumpulkan, barang-barang bekas yang dikumpulkan hari itu, kemudian ditimbang mulai dari gardus, kertas, plastik dan lain sebagainya, botol-botol plastik, ketika ditimbang menghasilkan 30 atau sampai 50 ribu, dia akan sangat bersyukur. Dan menurut dia, andaikan itu setiap hari dia bisa dapatkan hasil semacam itu dengan 50 ribu, berarti sebulan dia mendapat upah lebih kurang 1,5 juta. Sudah menjadi gaji upah minimum provinsi. Ya, dia akan bersyukur karena ini yang dapat itu lebih dari gaji seseorang. Tapi bagi orang lain,
hal semacam itu bukan kelebihan. Saya dikasih gaji pun 100.000 per hari, belum tentu dia akan bersyukur. Kan berbeda tingkat rasa kita itu berbeda. Tingkat rasa, tingkat kepuasan kita terhadap sesuatu yang kita dapatkan itu berbeda. Karena itu Alkitab memberi kita jalan supaya kita bisa merasakan sama. Maka kekayaan itu sekalipun ukurannya berbeda-beda, tapi kalau ada di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan kepuasan yang datang dari Tuhan, bukan dari apa yang kita miliki. Ya, haleluya. 24 ya. Tetapi siapa yang mau bermegang, baiklah bermegang karena yang berikut, bahwa ia memahami, dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, ada rasa keadilan. Ya, orang mengalami keadilan, dia merasa bahwa dia menerima keadilan dari Tuhan. Saya walaupun di segi yang lain dia kurang, mungkin secara ekonomi dia merasa dia kurang, dalam ukuran rata-rata dia kurang, tapi di segi yang lain dia merasa dia kaya. Seperti jemaat di Korintus, jemaat di Makedonia, mereka sangat miskin, mereka alami cobaan, penderitaan, tapi mereka kaya dalam pelayanan kasih. Sampai itu harus ditonjolkan, ditampilkan oleh Tuhan. Dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan, kalau kita mau bermegang, supaya kemegahan kita sama, maka Tuhan mau kita memahami Dia. Orang yang merasa lebih memahami dan mengenal Tuhan, orang yang merasa kurang secara ekonomi, dia memahami, dia mengenal Tuhan. Sama. Kalau kita punya pengertian yang sama, sama-sama kita memahami Tuhan, sama-sama kita mengenal Tuhan, maka kesukaan, kepuasan, kebahagiaan akan sama. Ya, akan sama. Sama seperti ketika Lazarus yang miskin meninggal, kemudian nanti kalau dibangkitkan masuk surga, dengan Abraham yang kaya yang kemudian dibangkitkan masuk surga, sama di surga. Mereka menerima kebahagiaan yang sama, perhentian yang sama, sukacita yang sama, tidak beda. Gitu. Karena surga tidak membeda-bedakan. Yang membeda-bedakan ini cuma dunia, pandangan, ukuran secara duniawi. Haleluya. Dari 12 murid Tuhan, setelah Yudas keluar diganti, dari 12 murid Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, yang oleh Tuhan ditetapkan bahwa kamu akan duduk bersama aku menghakimi orang Israel. Dari 12 suku, dari 12 murid itu, coba cuma berapa yang menulis suratnya? Ya, yang paling menonjol cuma Rasul Yohanes, menulis Injil Yohanes, surat 1, 2, 3 Yohanes ditambah dengan kitab Wahyu. Rasul Petrus yang begitu luar biasa, mulai dari awal pengikutannya sampai akhir hidupnya, begitu luar biasa, begitu menonjol apa yang dia kerjakan. Dia cuma diberi kepercayaan menulis 1, 2 Petrus, surat 1, 2 Petrus.
Rasul Paulus yang bukan siapa-siapa, seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang anti dengan Kristus, anti dengan pengikut Kristus, itu diberi kepercayaan menulis lebih dari setengah kitab Perjanjian Baru. Apa kita mau bilang bahwa murid-murid Tuhan dulu yang lain itu gagal, itu tidak dipakai oleh Tuhan? Ada yang adakah yang berani mengatakan bahwa yang lain-lain itu tidak dipakai Tuhan? Tuhan bilang, aku memilih kamu, aku menetapkan kamu. Apa yang mau bilang murid yang lain itu tidak dipakai? Semua dipakai. Tuhan bilang, kamu yang selama ini mengikut aku dalam segala hal, kamu akan duduk bersama aku, memerintah bersama aku, akan menghakimi orang Israel. Itu luar biasa. Maka dalam kitab Wahyu 12 nama Rasul menjadi fondasi. Saya lihat dari Yerusalem baru. Itu. Jadi bukan karena kelebihan Petrus, bukan karena murid-murid yang lain tidak punya kelebihan, bukan, tapi kebanggaan, pemahaman, pengenalan sama itu akan mengangkat kita. Saya yang sekarang berbeda, saya latar belakang pendidikan kita berbeda, saya latar belakang ekonomi kita berbeda, status ekonomi, status sosial kita berbeda, tapi satu syarat, kalau kita punya pemahaman, pengenalan yang sama, di dalam Tuhan, kita akan nanti berada pada tempat yang sama, yang tidak dibedakan oleh apapun lagi yang menyangkut hal-hal dari dunia ini. Tidak ada lagi yang membedakan, semua sama. Haleluya, puji. Tapi itu yang menentukan adalah sikap kita dari sekarang, apa yang kita andalkan. Ya, kalau kita tidak mengandalkan manusia kita, itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Kita kembali kepada Yeremia 17. Saya lihat posisi atau kedudukan dari orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia adalah kehidupan yang tergembala oleh Tuhan. Jadi orang yang semua mengandalkan Tuhan itu adalah hidup yang tergembala. Hidup yang tergembala. Saya sudah jelaskan yang lalu. Tergembala itu artinya hidup dalam pemeliharaan Tuhan secara jasmani, secara rohani. Bukan karena kalau seseorang itu secara jasmani, secara ekonomi kurang, lantas dia orang yang tidak tergembala. Bukan. Di saat kelaparan menimpa Israel, Yeremia seorang nabi yang dipakai Tuhan dari luar biasa. Tuhan cuma pelihara setiap hari dengan sepotong roti yang dibawa oleh burung gagak. Minum air dari sungai kering. Tapi ketika sungai itu kering, Tuhan lanjutkan pekerjaan pemeliharaan Tuhan atas Elia sebagai bukti dari penggembalaan Tuhan. Tuhan suruh dia pergi ke Sarfa. Di sana aku sudah memerintahkan seorang perempuan untuk memelihara engkau. Kenapa bukan Tuhan bilang, aku pelihara, gak usah kemana-mana saja. Aku kan Allah yang ajaib. Aku kan Allah yang berkuasa merubah yang mustahil jadi tidak mustahil. Kenapa Elia harus susah-susah berjalan ke Sarfa? Udah di situ aja di pinggir sungai kering itu sudah Elia, kamu hambaku yang baik, kamu setia. Saya mau buktikan bahwa kalau kamu tergembala, saya buktikan saya pelihara. Kamu nggak kemana-mana saja, sudah di situ saja. Tapi kan udah begitu sungainya kering, nggak ada air minum, langsung kamu pergi sana. Itu pemeliharaan.
Ketika Rasul Paulus dipakai dengan hebat oleh Tuhan, luar biasa. Rasul Paulus bukan tidak pernah sakit, hampir mati. Kepada jemaat Galatia dia bilang, kamu tidak anggap hina aku, walaupun dalam keadaan tubuh yang tidak baik. Dia mengakui. Jadi bukan kalau orang hidup dalam pemeliharaan Tuhan, selalu saya bilang jangan diukur dengan hal-hal secara jasmani. Orang sehat berarti dia tergembala, belum tentu. Belum tentu orang sehat itu tergembala. Ya. Belum tentu juga orang yang sakit itu tidak dipelihara Tuhan, tidak hidup dalam pemeliharaan. Itu sudah saya jelaskan apa itu hidup tergembala. Hidup tergembala kita dipelihara Tuhan secara jasmani, secara rohani, sekalipun prosesnya pemeliharaan Tuhan terhadap seseorang itu tidak sama dengan orang lain. Tinggal kita melihat saja. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kemudian kita sudah sampai kepada praktek dari orang yang mengandalkan Tuhan. Praktek orang yang mengandalkan Tuhan. Kita sudah lihat yang pertama itu adalah dia ditanam di tepi air. Ya, ditanam di tepi air. Itu orang yang setia dan tekun dalam penggembalaan. Hasilnya adalah, kalau saya masih ingat, hasilnya adalah akarnya merambat sampai ke batang air, sumber air. Saya lihat merambat sampai ke batang air, sumber air. Itu akarnya sampai ke sini. Saya tidak terangkan lagi ini, ya. Akarnya sampai ke batang air. Yang saya terangkan yang lalu adalah kalau akar kita tidak sampai ke batang air, maka akibatnya kalau akar itu tidak sampai ke batang air, kepada sumber air itu, akibatnya adalah yang pertama, kalau saya masih ingat dalam Yesaya 5, juga dalam kitab Ayub, itu akar itu menjadi busuk. Akar tidak mencapai batang air, itu hidup yang tidak terbenggala, tidak mencapai batang air. Saya lihat dia memang bertumbuh, tapi akarnya bukan ke batang air, sumber. Saya lihat, haleluya. Kalau akarnya merambat ke batang air, itu orang yang mengasihi, orang yang mentaati firman, rela mentaati firman, orang menghormati firman. Tapi kalau akarnya tidak mencapai batang air, itu seperti hidup yang tidak tergembala. Maka tandanya itu, hasilnya, itu prakteknya adalah yang pertama, akarnya menjadi kering, busuk. Akar kering busuk itu orang yang menolak penyucian, menolak pembaharuan. Jadi kita ingat saja, kalau kita menolak pekerjaan pembaharuan oleh firman, menolak pekerjaan penyucian oleh firman, lambat atau cepat akar kita itu akan menjadi kering atau busuk. Kata Yesaya 5. Boleh mengingat saja Yesaya 5. Yesaya pasal yang ke-5. Ayat yang ke-20 itu dibaca. Sebab itu seperti nila angin makin berani, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk atau kering, ya, dan untungnya akan berterbangan seperti abu. Ya. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Iya. Menolak pengajaran Tuhan, menolak, menista. Haleluya. Menolak pengajaran Tuhan.
Tadi saya bilang itu sama dengan menolak penyucian, menolak pembaharuan dari Tuhan. Orang yang menolak pengajaran firman Tuhan itu, saudara, Alkitab saudara menyebutkan itu dia tinggal di dalam atau dia hidup di dalam dosa, dan dosa itu seperti saya bilang seperti pecahan tembok yang sudah menyembul keluar. Ada beton tanda pecah, ya umpamanya beton tanda pecah, tapi yang tanda pecah itu sudah keluar kemarin begini. Ini beton rata ya, ini tanda pecahnya begini. Ini tanda pecah sudah menyembul keluar seperti ini. Kamu tunggu jatuh. Itu orang menolak pengajaran. Jadi saya bilang begitu sih. Haleluya. Dosanya itu menyembul seperti pecahan tembok. Hanya tinggal tunggu waktu. Saya goyah, hanya tinggal tunggu waktu. Coba kita baca saja. Tiba-tiba saya teringat Yesaya 30. Yesaya 30 ayat yang ke-12. Nah, Yesaya 30 ayat 12. Sebab itu inilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Inilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini, oleh karena kamu menolak firman ini, menolak pengajaran Tuhan, menista firman, ya, terus dan mempercayakan diri kepada orang-orang pengeras, dan yang berlaku sorong, dan bersandar kepadanya, menolak ajaran karena menolak disucikan, menolak dibaharui, tetap mau hidup serong. Hidup serong, mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras, suka dengan pemerasan, mengambil sesuatu dengan ancaman, mengambil sesuatu yang bukan haknya, ya, kemudian berperilaku serong, hidupnya serong, mulutnya serong, tangannya serong, langkah kakinya serong, nikahnya serong, dan itu yang dibanggakan. Oh, saya kalau tidak begini, saya tidak bisa berhasil. Saya kalau tidak berlaku serong, saya tidak bisa dapat untung banyak. Itu dijadikan sandaran. Karena menolak firman, menolak disucikan, menolak diobatkan, menolak dibaharui. Lihat ayat 13. Maka sebab itu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh. Seperti pecahan tembok yang mau jatuh. Sudah kata, sudah bicara, sudah gantung itu. Sedikit jatuh. Dosa itu seperti pecahan tembok yang mau jatuh. Tersembul keluar pada tembok yang tinggi. Yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba. Dalam sekejap mata. Dalam sekejap, tidak diduga-duga. Hancur tiba-tiba. Ini orang berbahasa, kalau kehancuran tiba-tiba mau menyesal sunyi dan guna. Ya. Menyesal tidak guna. Terus kita lihat lagi, ya, seperti kehancuran tempayan tukang seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang dirimkan dengan tidak kenal sayang, dengan tidak kenal sayang, tidak ada belas kasihan. Sehingga dia kalau orang menolak firman, menolak pengajaran firman, akarnya jadi kering, jadi busuk, itu orang akan dihancurkan tanpa belas kasihan. Itu tidak kenal kasih sayang, dirembukan dengan tidak kenal kasih sayang, itu artinya tidak lagi ada belas kasihan. Makanya jangan coba-coba menolak pengajaran firman yang kebenarannya dibuktikan, bisa dibuktikan dari Alkitab,
Kebenarannya sangat Alkitabiah, bisa dibuktikan. Jangan coba-coba bermain dengan firman. Ya, ini keadaannya seperti ini. Kehidupan itu nanti akan kehilangan belas kasihan Tuhan. Sehingga ya, kehilangan belas kasihan Tuhan. Ya, terus sehingga dia telah menerangkannya, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun, tidak ada satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku, atau mencelup air dari dalam bak. Dari tempayan yang remuk. Ini ada satu bagian. Kalau ini penutup ini masih bisa dipakai, mengambil air terus sedikit masih bisa. Ini kehancurannya sampai tidak terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari tungku, apalagi mau mengambil air dari dalam bak. Tidak ada gunanya. Hidup menjadi sama sekali tidak berguna. Orang yang mengandalkan bukan mengandalkan Tuhan, mengandalkan manusia, akalnya tidak sampai ke batang air, tidak merambat ke batang air. Kalau hidup itu mau terus begitu, mau terus seperti ini, daripada ibadah, duduk dengar firman Tuhan sekian lama, saya datang dengan lelah, kasih kolektor, kasih perpuluhan, tapi hidup tidak berubah, lebih tidur di rumah. Kalau sudah mengambil sikap tidak mau berubah, maka apa lagi harus beribadah? Itu lebih baik ditabung aja, itu dari kolektor perpuluhan ditabung aja pakai sendiri. Kalau memang tidak mau berubah, tidak mau menggunakan kesempatan untuk berubah, untuk dibaharui. Tapi kalau kita ada kerinduan mau berubah, ayo saya katakan, gunakan waktu sebelum hidup ini jadi tidak berguna. Jangan jadi renungan tempayan yang tidak bisa dipakai untuk apa-apa. Sebelum hidup jadi seperti itu, mari kita berubah. Ada firman, ada jalan, ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan, ada kekurangan. Mari ada jalan dari firman. Kalau kita mau hidup mengandalkan Dia, kita mau hidup tergembala, kita mau ditanam di tepi air. Tuhan kasih kesempatan, ayo kamu merambat. Akar kalau merambat dan bicara-bicara, tidak rame-rame dia. Begitu ditanam, akan nanti merambat. Orang yang berhasil dalam hidup rohaninya enggak, sama sekali tidak ada kebanggaan, kesombongan dalam diri. Kenapa? Akar itu di dalam tanah, tidak ada yang lihat akarnya sudah sampai ke dalam air. Tidak ada yang lihat. Nanti orang melihat hasilnya praktek. Saya bisa bilang saya sudah rohani, tapi apa artinya? Justru kalau saya bilang saya rohani, saya sombong. Akar yang mencapai batang air itu tidak kelihatan. Yang merambat itu orang yang rendah hati. Itu orang yang cuma mengandalkan Tuhan, bukan lain-lain. Ya, kalau kita dikasih kesempatan berubah, gunakan. Saya selalu bilang, gunakan waktu itu untuk berubah. Saya ya, kalau itu sedikit yang kita tambahkan. Ya, kemudian mari coba ditampilkan. Kita mau lanjut. Saya ya.
ditampilkan yang tadi itu praktek dari orang yang mengandalkan Tuhan, ditanam di tepi air, akarnya merambat sampai ke batang air. Tadi saya bilang kalau akar tidak sampai ke batang air, nanti hasilnya adalah akarnya busuk, kering, ya, akarnya busuk, akarnya kering, kemudian apalagi serasa akarnya akan menjadi akar yang berbuahkan racun, ya, akar berbuah racun. Itu pada hari coba tampilkan ini, coba ada tadi sudah minum tadi, ya, harus lebih bekal lagi ya. Haleluya. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Gitu. Jadi akar yang tidak sampai ke batang air, haleluya, itu akar akan menjadi busuk. Nah ini akar yang tidak sampai ke batang air, itu akarnya akan menjadi kering busuk. Sebab-sebabnya tadi sudah kita baca, terus di jalan-jalan terus, ya, di sebab-sebabnya akar busuk. Ya, kemudian yang kedua, kalau akar itu tidak mencapai batang air, yang kedua Ulangan 28 ayat 19, itu akan menjadi akar beracun, akar yang berbuahkan racun. Akar yang berbuahkan racun yang paling gampang, akar yang berbuah racun itu adalah buah mulut, buah bibir kita. Dalam Yakobus 3, lidah ini punya kejahatan buas, mematikan dan beracun. Ya, jadi kalau akar itu sampai ke batang air, yang pertama tadi akar itu menjadi busuk atau kering. Yang kedua, Ulangan 28 menjadi akar beracun, akar yang berbuahkan racun. Yang ketiga, akar itu yang ketiga menjadi akar pahit. Ibrani 12 ayat 15, ini akar-akar yang tidak sampai ke batang air, akan timbul akar pahit. Yang keempat, 1 Timotius 6 ayat 10, itu akan menjadi akar yang jahat. Itu kalau akar tidak sampai ke batang air, tidak menerima aliran air, tidak menyerap aliran air hidup, maka nanti akarnya jadi busuk atau kering. Yang kedua, akarnya jadi beracun. Yang ketiga, akarnya jadi akar pahit. Yang keempat, akarnya menjadi akar yang jahat. Hebat sekali. Makanya jangan anggap enteng. Soalnya kita harus berakar di dalam kasih, bertumbuh, berakar di dalam kasih. Kasih itu mampu kasih itu mampu menutupi segala kejahatan. Akar kita harus ada. Ya. Kemudian yang kedua, sekarang praktek dari kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama ditanam di tepi air. Sekarang yang kedua, Yeremia 17 tadi. Ya, praktek dari orang mengandalkan Tuhan. Ya, tadi saya sebut ditanam di tepi air. Kita sudah periksa Selasa lalu tadi ditambah. Sekarang yang kedua, praktek dari orang mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah tidak alami panas terik. Tidak mengalami panas terik. Tidak mengalami panas terik itu artinya bukan tidak ada panas terik, bukan, ada, tapi dia tidak merasakan. Di dalam Yeremia, coba kita baca Yeremia 17 ayat yang ke-18.
Yeremia 17. Ini praktek yang kedua orang mengandalkan Tuhan. Yang pertama ditanam di tepi air, hasilnya akarnya sampai ke batang air. Tapi kalau akarnya tidak sampai ke batang air, tadi akar akan busuk, akar beracun, akar pahit, akar jahat. Yang kedua orang yang mengandalkan Tuhan sekarang adalah tidak mengalami panas terik. Yeremia 17 tadi ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya tetap di batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Iya, makasih. Tidak mengalami datangnya panas terik. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka tanda praktek yang kedua orang yang mengandalkan Tuhan adalah dia tidak mengalami datangnya panas terik. Tapi saya lebih suka terjemahan lama bilang begini, karena adalah ia seperti sebatang pohon kayu yang tertanam pada tepi air dan yang merambatkan akarnya pada tepi sungai, maka tiada dirasainya apabila datang panas terik. Jadi bukan tidak ada panas terik. Orang yang mengandalkan Tuhan bukan tidak mengalami panas terik, dia mengalami, tapi dia ada rasa. Itu terjemahan lama. Tidak dirasainya ada panas terik, panas yang menyengat. Ya, tapi dia ada rasa. Gitu. Orang lain, panas sekali. Dia biasa saja. Itu tidak dirasainya. Tidak alami panas terik itu artinya tidak mengalami, tidak merasakan panas terik itu artinya dilindungi dari cobaan. Tidak alami panas terik, tidak merasakan, tidak merasai datangnya panas terik itu artinya dilindungi dari pencobaan, atau tidak putus asa dalam pencobaan. Itu tidak alami panas, dilindungi dari cobaan, tidak putus asa. Atau dengan kata lain, cobaan tidak membuat dia tawar hati. Ada cobaan tapi dia biasa saja. Itu biasa saja. Ada cobaan tapi dia biasa. Itu artinya dia tidak merasakan panas terik itu. Panas terik cobaan. Yang siapa saja bisa layu. Saya lihat orang kaya pun bisa layu di tengah-tengah panas terik cobaan. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 hari tadi. Supaya kita bisa mengenali, oh iya, jadi kalau orang tidak merasakan panas terik itu seperti apa? Ya, Yakobus pasal 1 ayat 9. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Ayat 10. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga. Ya, ini Yakobus bilang, baiklah saudara-saudara yang berada dalam keadaan rendah, bermegah. Karena tahu di balik keadaan yang rendah nanti ada pengangkatan. Dia bermegah dengan pengangkatan, kedudukan yang tinggi, yang disediakan oleh Tuhan. Ya, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengangkat, meninggikan orang yang rendah hati. Baiklah orang yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Satu waktu dia tahu, dia percaya satu waktu firman yang dia dengar, firman yang dia alami, firman yang diperhatikan, dia tahu satu waktu akan membawa dia, mengangkat dia pada derajat kedudukan yang tinggi. Karena itu dia tidak putus asa, dia tidak kecewa ketika dia direndahkan. Dia cuma meletakkan hidupnya di bawah tangan Tuhan yang nanti akan mengangkat dia, mengangkat
11. Karena matahari terbit dengan panasnya Karena yang kering, matahari terbit dengan panasnya yang kering dan melahirkan rumput, sehingga gugur bunganya dan hilanglah semangatnya. semangatnya kemuliaannya. Demikian juga halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Kita mau pilih yang mana? Di 3 ayat ini kita mau pilih yang mana? Mau jujur. Kalau mau jujur, kita mau pilih sekalipun kita berada dalam keadaan yang rendah, tapi kita berpegang dalam Tuhan, karena suatu waktu kita akan ditempatkan pada tempat yang tinggi. Atau kita memilih kita sekarang kaya, tapi kemudian nanti kita lenyap bersama segala yang kita usahakan. Mau pilih yang mana? Sekarang rendah, tapi percaya yakin akan diangkat, ditinggikan Tuhan. Atau sekarang tinggi, digambarkan dengan kekayaan, tapi kemudian nanti lenyap dengan segala usahanya karena panas tadi. Mau pilih yang mana? Nggak usah dijawab, saudara menjawab sendiri di dalam hati. Tapi ini pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Bahwa panas terik itu cobaan. Cobaan itu akan melayukan segala rumput, melahirkan rumput, gugurlah bunganya, dan hilanglah semaraknya. Rumput di sini, rumput yang dilayukan oleh panas terik cobaan. Saya lihat, itulah rumput kemanusiaan kita, rumput manusia lama kita, yang hidup hanya berdasarkan kemanusiaan kita, bukan hidup berdasarkan mengandalkan Tuhan. Ini rumput, tabiat dari rumput itu. Manusia kita cuma seperti rumput. Haleluya. Puji Tuhan. Rumput itu gambar dari orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tapi cuma mengandalkan apa yang ada, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dirasakan. Coba saya lihat, dia cuma mengandalkan apa yang di tanah itu. Ketika tanah kering, tidak ada embun, tidak ada hujan, tanaman tidak disiram, layu. Itu rumput, manusia rumput. 1 Petrus 1. Ini harus berubah. Orang yang mengandalkan Tuhan dia akan berubah, meninggalkan tabiat manusia rumput. Ya, 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, Ya, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. ya, dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Itulah firman penggembalaan, firman pengajaran dalam sistem penggembalaan. Benih yang tidak fana, itulah firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ibrani 4 ayat 12-13. Firman Allah itu kuat dan hidup, lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Firman pengajaran dalam sistem penggembalaan, mengerjakan penyucian, mengerjakan pembaharuan untuk kita mampu meninggalkan manusia lama, selaku manusia daging berubah menjadi manusia rohani. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, 24.
Sebab semua itu hidup. Sebab semua yang hidup Adalah seperti rumput. ini seperti rumput yang tidak akan tahan manusia. Jadi kita tidak akan tahan terhadap cobaan apapun. Saya lihat itu manusia daging kita, manusia lama, manusia yang harganya cuma seharga rumput. Itu kalau kita mau tahu harga kita, harga dari manusia lama kita di mata Tuhan itu cuma sejajar dengan rumput. Ya, cuma sejajar dengan rumput. Itu manusia lama kita, manusia yang tidak alami pembaharuan, manusia yang menolak hidup, yang menolak alami pembaharuan, menolak untuk disucikan, menolak untuk meninggalkan segala sifat tabiat manusia lama, masih berkeras untuk hidup dengan tabiat daging yang berdosa, yang dianggap menguntungkan, dianggap memberi kebebasan, dianggap ada kesempatan untuk menjadi lebih hebat dari yang lain, walaupun jalannya berdosa. Itu manusia rumput. Terus hidup manusia kita yang tidak alami pembaruan, kita sebenarnya tidak lebih dari rumput. Kemuliaan, kelebihan yang kita punya, mau kepandaian, mau kebijaksanaan, mau apapun, cuma seperti bunga rumput. Kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tidak ada kemuliaan apa-apa yang tinggal di sana. Tidak ada. Haleluya. Sebab manusia selama kita sejajar dengan rumput, itu adalah kehidupan yang tanpa, ya, manusia lama yang sejajar dengan rumput itu adalah kehidupan yang tanpa benih ilahi. Tidak ada karakter ilahi, tidak ada sifat tabiat ilahi di sana. Karakternya ya rumput. Tidak ada tabiat, tidak ada benih ilahi di dalam dirinya. Haleluya. Hidupnya hanya dikuasai dengan kedagingan, keduniaan semata-mata. Manusia seperti itu hidup yang kemanusiaannya, kedagingannya. Hidup manusia cuma dikuasai dengan kedagingan, dengan keduniaan ini. Tidak ada lebihnya. Saya lihat tidak ada lebih. 25, lihat. 23 bicara kelahiran oleh firman. Sekarang 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kami. Haleluya. Tapi firman Tuhan, kata firman Tuhan di sini itu sama dengan logos. Diterjemahkan dengan logos, bukan rema, tapi logos. Tapi firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Kalau kita hidup dalam firman, mengandalkan Tuhan, tergembala oleh firman pengajaran dalam sistem penggembalaan yang mengerjakan pemujaan pembaruan, kita jadi orang yang ditanam di tepi air. Kita jadi orang yang tidak alami, tidak merasakan datangnya panas terik. Cobaan boleh ada, kesulitan boleh ada, kekurangan boleh ada, sakit penyakit boleh ada. Saya lihat, haleluya, puji Tuhan. Tapi orang yang mengenalkan Tuhan, dia sama dengan memiliki logos di dalam dirinya. Kata ayat 25, memiliki firman. Inilah firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya itu logos.
Logos itu firman yang kekal, tidak berubah oleh keadaan apapun. Mau ada hujan, ada badai, ada angin, ada panas terik, ada gempa bumi, ada perang, ada apapun juga. Dia Logos yang tetap selama-lamanya. Itu orang yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman, mengandalkan Logos di dalam hidupnya. Ada panas terik, dia tidak akan layu oleh panas terik. Kenapa? So, hidupnya ada di dalam Logos, hidupnya disalut, dikuasai oleh Logos. Dia punya karakter dari Logos, karakter dari firman yang hidup, firman yang kekal selama-lamanya. Itu bukan biasa. Dan itu 2 kali 2, ayat 23, kamu dilahirkan kembali. Supaya kamu dilahirkan kembali, bukan oleh benih yang fana, tapi oleh benih yang tidak fana. Itulah firman Allah. Sama. Di ayat 23, kata firman Allah dilahirkan oleh benih yang tidak fana, oleh firman Allah. Firman Allah ini Logos, bukan rema. Logos, firman yang kekal. Itu yang merubah manusia rumput kita. Kita memiliki karakter dari karakter rumput. Saya kira karakter rumput itu dia tidak pernah sadar kalau dia nanti akan lahir. Dan orang sombong kalau dia tidak akan pernah sadar kalau dia cuma seperti rumput yang nanti lahir. Tapi begitu kita alami pekerjaan Logos, saya kira kita mengandalkan, kita menyerahkan hidup kita pada Logos. Nah, Logos itu akan bekerja. Saya kira Logos itu akan mulai bekerja, merubah, mempengaruhi, menyingkirkan segala sifat tabiat manusia lama, manusia yang cuma sejajar dengan rumput, mulai disingkirkan oleh Logos, oleh firman yang kekal, yang pekerjaan dari Logos tidak terpengaruh oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Nah, pekerjaan Logos tidak terpengaruh. Dia tidak berubah. Kalau kita punya undang-undang, saya kira sumber dari segala sumber hukum kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar itu sudah berapa kali diamandemen, diperbaharui. Saya kira sudah berkali-kali. Tapi Logos ini firman yang sudah ada dari dulu. Saya kira dia tidak terpengaruh oleh apapun. Saya kira dia tidak terpengaruh oleh keadaan zaman yang berubah. Dia tidak terpengaruh oleh musim, oleh situasi, oleh kondisi dunia. Dia juga tidak terpengaruh oleh keadaan kita. Dia tetap Logos. Saya kira, haleluya, manusia rumput kita alami bekerja dari Logos. Maka sebagaimana Logos itu tetap selama-lamanya, maka orang yang hidup di dalam Logos, mempraktekkan Logos, dia juga hidup selama-lamanya. Tidak akan main panas terik. 1 Yohanes 2 ayat yang ke 1 Yohanes 2 kita membaca ayat yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang mau melakukan, mempraktekkan Logos, firman yang kekal, yang tidak berubah, tidak bisa dirubah oleh pemikiran, oleh pandangan, oleh tafsiran manusia. Orang melakukan Logos, orang mempraktekkan firman Allah, itu dijamin 100%. Dunia ini lenyap, tapi orang itu akan hidup
selama-lamanya. Dia tidak akan layu apalagi melenyap oleh panas. Orang yang meninggalkan Tuhan, ada nomor 2, tidak alami panas. Kesulitan ada, cobaan ada. Saya panas terik itu cobaan dari Yakobus. Coba misalnya ada 2 macam cobaan yang bisa kita alami. Ya, ada dua sifat atau ada 2 macam cobaan. Yang pertama, cobaan dari setan. Cobaan yang datang dari setan. Cobaan yang datang dari setan. Kita mencobai. Ya, ini tujuannya adalah untuk menghancurkan. Tujuannya adalah untuk menghancurkan, membinasakan diri manusia. Itu sudah terjadi di Taman Eden ketika manusia pertama dijatuhkan oleh setan. Ya, cobaan datang dari setan, kemudian manusia selalu berada di bawah kendali dari setan. Dan setan itu bekerja di dalam seseorang, itu di dalam dagingnya, di dalam keinginannya. Itu hati-hati dengan keinginan. Ya, setan bekerja lewat keinginan. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1. Kita baca ayat yang ke-13 sampai 15. Yakobus sampai 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, ya, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Terus, tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena dia dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya, terus karena ia diseret dan dipikat olehnya. Seperti Hawa kan, diseret, dipikat oleh keinginan yang dikendalikan oleh setan. Sehingga ketika Hawa dia lihat buah itu menarik, memberi pengertian, dia diseret, dia dipikat. Terus, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, keinginan itu kemudian dituruti, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kalau dosa itu sudah matang, yang ada adalah maut. Maut ini bukan maut kematian, bukan maut kematian dalam tubuh, tapi maut hukuman kekal selama-lamanya. Kalau maut kematian tubuh itu ada kebangkitan. Ya, secara umum manusia akan mati. Mau dia orang percaya, orang sungguh-sungguh, orang yang disucikan, atau orang tidak percaya, orang yang menghina Tuhan, menghina firman, menolak pengajaran, bisa alami kematian secara umum. Tapi ada kebangkitan. Karena itu maut ini bukan maut kematian, bukan maut kematian dalam tubuh, bukan, tapi maut hukuman yang kekal. Kalau dosa itu sudah matang, sudah sempurna, mencapai kesempurnaan, dosa itu sudah sampai
Kitab Esra bilang sudah mengatasi kepala sampai sundul langit, sampai ke langit. Itu dosa sempurna. Seperti dosanya Babel, dosa yang matang itu seperti dosanya Babel. Maka maut, hukuman kekal itu akan datang. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Coba kita lihat dosanya Babel, itu dosa yang matang. Wahyu pasal yang ke-18. Wahyu 18. Wahyu yang pasal yang ke-18. Kita membaca ayat yang keempat. 4 mulai saja. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, Ya. dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetaganya. Ya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, Ya. dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Iya. Ini dosa yang matang. Itu saja terus tentang dosa Babel. Supaya dosa yang akan mendapatkan pembalasan 2 kali lipat. Boleh baca ada ayat selanjutnya. Baca ayat yang ke-6. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, Ya. dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat 2 kali lipat. menurut pekerjaannya. Ya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Iya, terus. Berikanlah kepadanya siksaan dan pergabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah dinikmati. Iya, terus. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah bergabung. Iya. Makasih sampai di situ saja. Itu dosa Babel, dosa yang tadi saya bilang sundul langit, orang menyundul langit. Saya lihat dengan kepala, dosa yang mengatasi kepala, itu dosa yang matang. Itu dosa matang itu cuma dimulai dari keinginan. Kita diseret, dipikat oleh keinginan kita, keinginan yang kalau saya membahasakan keinginan yang dikendalikan oleh setan. Itu yang membuat kita jatuh dalam pencobaan, sudah jatuh dalam pencobaan, masih saja tidak mau bertobat. Sudah jatuh dalam pencobaan karena dosa, masih belum mau berubah. Ya, ini yang membuat dosa seseorang itu menjadi matang. Cobaan datang dari setan, dan setan tujuannya untuk menghancurkan. Saya goyah, tujuannya untuk menghancurkan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan itu iblis bekerja lewat keinginan. Keinginan daging. Coba ditambah dengan Roma 8. Ini. Roma 8 ayat yang ke-5 mulai doa. Haleluya. Sebab mereka yang hidup menurut daging, Iya, memikirkan hal-hal yang dari daging. mereka yang hidup, ya, menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya, terus. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya, terus. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Iya, keinginan daging. Nah, ini keinginan daging yang tidak disucikan, tapi kemudian dipengaruhi, dikendalikan oleh setan, itu maut. Seperti tadi kita baca, dosa menjadi matang, dia membuahkan maut. Kenapa dosa bisa sampai membuahkan maut? Karena ketika orang jatuh dalam pencobaan karena dosa, karena keinginannya yang dituruti,
tidak ada buah roh, tidak hidup dalam roh. Salah satu buah dari roh itu adalah penguasaan diri. Saya kata Galatia pasal yang kelima, ketika keinginan dan dituruti, tidak jatuh dalam dosa, sudah jatuh dalam dosa, masih saja nggak mau berubah, nggak mau bertobat, nggak mau sadar, itu dosa itu akan berkembang, dia bertumbuh sampai matang. Dosa yang matang, dosa yang mengatasi kepala itulah Yesus. Dosa Babel, dosa yang mengatasi kepala. Maka hasilnya akhirnya adalah maut. Saya bilang maut bukan maut kematian tubuh, tapi maut dalam hukuman yang kekal. Mestinya saat kita digoda oleh keinginan, kita ditikam, diseret oleh keinginan kita jatuh dalam dosa, jatuh dalam cobaan karena dosa. Sebenarnya itu adalah kesempatan. Saya saat dengan firman adalah kesempatan berubah. Tapi kalau sampai dosa itu menjadi matang, itu karena orang yang tidak mau disadarkan. Alkitab saya mengatakan, ya, coba Yeremia 8. Yeremia 8 ayat yang keempat. Yeremia 8 ayat yang keempat. Kau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali. Karena jalan-jalan terus berproses jatuh, karena sampai sudah ini sendiri lah, kecuali masih kecil dulu. Itu kita biasanya otomatis begitu. Ada refleks kita begitu. Kita juga harus punya gerak refleks begitu. Ketika tahu apa yang salah, cepat perbaiki. Begitu. Tahu yang berbeda, cepat perbaiki. Sifatnya refleks, saya pakai istilah refleks saja. Tapi kadang-kadang orang seperti ini. Apabila firman Tuhan, apabila orang jatuh masakan ia tidak bangun kembali, terus bila orang kembali, masakan ia tidak kembali. Nah, ini 5. Ini orang tidak mau sadar, tidak mau berubah. Mengapa bangsa ini berpaling terus-menerus? Mereka berpegang tipu. Mereka menolak kembali. Kenapa? Lihat ayat yang 6. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Iya. Mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak jujur tentang dosa. Saya selalu beri contoh orang yang tidak jujur dengan dosa. Umpamanya begini, ada Stefan, kita minta maaf, kita minta ampun, kita salah sama kamu. Sebenarnya kok kitanya nggak begitu. Itu nggak jujur, itu pengakuan yang nggak jujur. Itu nggak akan menghasilkan perubahan. Kita sebenarnya nggak begitu sama kamu. Pasti kamu tahu kita punya hati. Kamu tahu kamu tahu kita punya hati. Kamu tahu kita baik. Mulai sombong. Sudah berdosa masih sombong dengan dosa. Itu sudah berpaling. Coba ada orang berpaling, nggak kembali, begini terus. Itu kata Yeremia. Masakan bangsa ini berpaling terus begini. Kan maksudnya enggak. Tahu ya. Jujur saja, jujur mengaku dosa. Itu orang yang berbahagia, kata Mazmur 37 kalau tidak salah. Tapi kenapa orang yang mau sadar, tidak bisa berubah? Karena tidak jujur. Mereka berkata tidak jujur dengan dosanya. Kalau salah, nggak usah. Ya saya sebenarnya nggak begitu. Cuma karena begini, cuma karena begitu, cuma karena kita dengar dari dia, cuma karena udahlah kalau seperti itu. So pasti pengakuannya tidak jujur.
Ya. Terus tidak ada yang menyesal karena kejahatannya. tidak ada yang menyesal, ya karena menyesal itu cuma mempermanis ya mulut saja. Aduh, kita salah, kita minta maaf, kita salah. Semuanya kita tidak begitu, cuma karena begini, cuma karena begitu, ini. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya. Dengan mengatakan apakah yang telah dilakukan ini? Sambil berlari, semua mereka berbalik seperti kuda yang mencebur di dalam pertempuran. Bahkan burung ranggung di udara. Ajar kita, bahkan burung ranggung di udara. Mengetahui musimnya. Tahu musimnya. Burung tegukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegara pada waktu kembali. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Lain kali orang di sini tempat terbuka. Di jam 5:30 ada itu burung. Dia mau kembali ke tempatnya itu. Harus sesuai. Burung tahu musimnya. Kalau di negara Eropa ada burung yang bermigrasi karena terjadi musim panas, dia biasa di musim dingin, dia tahu pergi ke daerah dingin. Tapi begitu selesai dia tahu kapan dia harus kembali ke tempatnya semula. Sampai burung ranggung itu burung yang diharamkan dalam Imamat 11. Burung ranggung sebuah perempuan Babel, sebuah perempuan yang kita Sakaria yang ditaruh di dalam gantang itu akan diterbangkan oleh burung ranggung ke tanah Sinear, ke Babel. Burung ranggung saja tahu musimnya. Tuhan umat tunda sudah sadar, masih tidak mau sadar. Sudah tahu salah, sudah tahu keliru, sudah tahu menyimpang, masih tidak mau sadar. Jadi kalau kita jatuh dalam cobaan karena setan yang memperalat tabiat daging kita, ayo selagi dosa belum matang cepat kembali. Ingat saja kalau burung ranggung tahu musimnya kembali. Kenapa saya tidak? Padahal burung itu tidak diberikan akal, tidak diberi hikmat oleh Tuhan. Mereka cuma bekerja dengan insting, naluri. Saya mereka tidak diajar tentang peri kemanusiaan. Kita diajar peri kemanusiaan. Hewan tidak pernah diajar peri kebinatangan. Manusia diajar peri kemanusiaan. Sila yang kedua, sila keberapa ya? Ada sila. Sila keberapa? Anak sekolah. Peri kemanusiaan yang beradab. Sila berapa? Mana yang sudah lulus SD, lulus SMP? Ayo, sila berapa? Pintar semua. Tahu ada peri manusia. Kenapa? Bukan kesehikmat akal. Hewan itu tidak ada peri kebinatangan. Tapi kadang-kadang hewan itu lebih pintar dari manusia. Tahu waktunya. Sudah sore dia mau pulang. Anak Tuhan ini kan dia pulang. Apalagi orang muda. Dia mau tunggu mana dia? Suami minta pulang, minta jam pulang. Kalau istri keluar rumah cari, mana ada suami? Di warung. Jangan. Ayo. Sekalian. Kita jadi orang yang menggunakan kemurahan Tuhan.
cobaan pertama dari setan untuk menghancurkan. Cobaan yang kedua, seizin Tuhan. Cobaan seizin Tuhan. Yakobus 1. Masih mulai Yakobus pasal 1. Cobaan seizin Tuhan. Tadi cobaan setan ya lewat tabiat daging untuk menghancurkan, membawa maut. Tapi yang kedua cobaan seizin Tuhan. Cobaan seizin Tuhan. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, ini cobaan seizin Tuhan. Karena itu kata saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu, kamu tahu bahwa cobaan itu, cobaan seizin Tuhan itu ujian. Sebab kamu tahu bahwa cobaan itu, cobaan yang tadi disebutkan ayat 2, seizin Tuhan itu adalah ujian iman kita. Ujian dalam imanmu itu untuk menghasilkan ketekunan. Tadi kan dalam cobaan, tapi cobaan itu adalah ujian. Ujian iman supaya iman itu meningkat. Kualitas iman itu meningkat, dia menjadi tekun. Sehingga orang itu menjadi orang beriman, jadi orang yang mengaku punya iman, dia menjadi orang yang suka bertekun dalam ibadah, tekun dalam pelayanan, tekun dalam penggembalaan, tekun dalam firman, tekun dalam melakukan firman dan lain sebagainya. Bukan cuma iman, tapi iman menghasilkan dari ujian. Dia mulai hidup dalam ketekunan iman. Ini lagi bukan lagi sekedar asal percaya, bukan. Tapi dia tekun. Dia bertekun sesuai dengan imannya, bertekun dalam iman. Saat dalam ibadah, saat dalam pelayanan, saat dalam melakukan firman Allah, saat menghadapi cobaan. Ya, Pak. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Tuhan kemudian dari kesempatan, ketekunan itu akan bertumbuh. Ketekunan itu akan bertumbuh. Tekun itu hasil. Saya kira hasil dari ujian iman. Saya kira hasil dari ujian itu bagaikan buah. Hasil dari ujian iman itu bagaikan buah. Karena itu yang Tuhan bilang, biarlah ketekunan itu sampai menjadi buah yang matang. Kalau tadi dosa yang matang, Yakobus 1 ayat 13-15, dosa yang sempurna upahnya maut. Sekarang buah yang matang. Terus supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi sempurna juga, tapi dalam Tuhan, bukan dalam dosa. Jadi iman telah diizinkan masuk ujian. Seorang anak Tuhan, orang percaya, orang beriman diizinkan masuk cobaan, tapi dia harus mengerti bahwa ujian iman untuk menghasilkan buah ketekunan. Ketekunan ini kalau dijaga, dia akan menjadi matang. Dia akan jadi matang. Dia jadi sempurna. Injil Lukas bilang, milikilah jiwamu, milikilah keselamatanmu dalam ketekunan. Dalam perumpamaan penaburan benih, suatu benih yang jatuh di tanah baik, dia bertumbuh, dia berbuah dalam ketekunan. Kata Injil Lukas, berbuah dalam ketekunan. Ada 30 kali lipat, 60 kali, 100 kali lipat. Tapi di sini buah ketekunan itu, kemudian kita terus pertahankan, kita terus setia dengan ketekunan, maka ketekunan itu akan menjadi buah yang matang.
ujian seizin Tuhan. Tidak pernah merugikan. Tidak pernah. Jangan pikir kalau ujian, cobaan seizin Tuhan itu akan merugikan. Justru menguntungkan kita. Justru. So, di tengah-tengah cobaan itu, Tuhan akan mengatakan perkara yang mulai dari yang kita tidak mengerti, perkara yang mustahil, itu akan dinyatakan oleh Tuhan. Saya masih satu contoh tentang hasil dari ujian cobaan seizin Tuhan. Ketekunan cobaan seizin Tuhan tidak membuat asal kita tidak tawar hati, tapi justru kita mengerti kehendak Tuhan, kita bertekun, buahnya kita adalah ketekunan. Ada satu contoh. Kita Yeremia, kembali kepada Yeremia tadi. Yeremia 33. Yeremia 33 ayat 1 sampai ayat 3 saja. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan Allah. Yeremia 33 ayat 1. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Ketika dia masih terkurung di pelataran penjagaan itu bunyinya. Ketika dia masih terkurung, Yeremia terpenjara karena firman. Dia ditangkap, dia dikurung karena dia bernubuat tentang raja-raja Israel dan Yehuda. Dia bicara apa adanya, dia melawan nabi-nabi palsu yang bernubuat palsu. Dia bicara, dia tidak disukai. Dia terkurung, dikurung. Tapi lihat, ini cobaan seizin Tuhan. Di tengah-tengah dia terkurung, di tengah-tengah cobaan, kita lihat, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Tuhan berfirman, dari tengah-tengah cobaan seizin Tuhan. Sesuatu yang membahagiakan kita, ya. Beginilah firman Tuhan, yang telah menjadikan bumi dengan pembentuknya, iya, dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Iya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, iya, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, iya, dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. iya. Sampai di situ saja. Berseru kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Bahkan ayat 2 tadi, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berseru kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itu firman di tengah-tengah cobaan. Cobaan seizin Tuhan. Jadi kalau kita diizinkan masuk dalam cobaan seperti Yakobus 1 ayat 2-4, diizinkan masuk dalam pencobaan bukan karena berbuat dosa, bukan karena kita menuruti keinginan daging yang salah kemudian jatuh dalam cobaan, bukan, tapi seizin Tuhan. Lihat sesuatu hal yang besar, yang luar biasa Tuhan nyatakan. Kalau saya simpulkan saya begini, hasilnya, ya, kalau kita kita bertekun dalam cobaan seizin Tuhan, hasil dari ketekunan dalam cobaan seizin Tuhan. Yang pertama, Tuhan merubah yang mustahil jadi tidak mustahil. Tuhan merubah yang mustahil jadi tidak mustahil. Itu sama dengan Tuhan mengadakan. Dari apa yang tidak ada menjadi ada.
Tuhan merubah yang mustahil jadi tidak mustahil, itu sama dengan Tuhan mengadakan apa yang ada dari yang tidak ada, menciptakan. Yohanes 1 menyebutkan itu. Segala sesuatu yang kita lihat itu dijadikan dari yang tidak ada. Kita tidak baca, tapi ini disebut di ayat 2. Aku yang menjadikan bumi dan membentuknya. Itu Tuhan dengan kuasa cipta, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ini hasil ketekunan kita dalam cobaan seizin Tuhan. Ya, tidak mustahil untuk sampai kepada buah matang. Tapi dia saya simpulkan begitu. Yang kedua, Tuhan meneguhkan, Tuhan meneguhkan janjinya, menetapkan atau menetapkan janjinya kepada kita. Artinya Tuhan tidak mengingkar janji. Tuhan menetapkan janjinya, itu sama dengan Tuhan tidak ingkar janji. Itu bisa dibaca di ayat 19. Itu bisa dibaca di ayat 19 sampai 22. Kalau kamu bisa merubah siang jadi malam, malam jadi siang, baru janji berubah. Karena tidak ada orang yang bisa merubah, mengingkari perjanjian Tuhan tentang siang malam, maka janji Tuhan seperti itu. Ya, di sini untuk Daud dan untuk imam-imam. Ada janji Tuhan, kalau sudah baca janji Tuhan kepada Daud dan keturunannya itu tidak berubah oleh apapun yang terjadi. Sekalipun ada cobaan, saya lihat sekalipun ada cobaan, Daud jatuh bangun, lari lontang-lanting sana sini karena dikejar anak Absalom. Daud dikutuk, Daud dihina, sampai Daud mengatakan, aku ini cuma seperti anjing mati. Dalam kitab Samuel, dia bilang, aku ini cuma seperti anjing mati. Ketika ada orang mengutuk Daud dalam pelariannya, itu pengawalnya bilang, biarkan saya bunuh dia. Itu pada salah sini masih keturunan Saul, sini atau Mephibosheth. Sini ya. Daud bilang, jangan, biarkan saja dia mengutuk aku. Siapa mungkin dia itu seizin Tuhan. Daud tidak peduli, jauh bangun. Tapi keadaan yang terjadi tidak bisa merubah janji Tuhan. Perjanjian Daud, perjanjian Tuhan kepada Daud juga. Lebih baca ya, kita baca ini ayat 19 sampai 22 saja. 19 sampai 22. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayan. Ya, imam-imam dengar ini, ada janji Tuhan yang tidak bisa diingkari oleh Tuhan. Tak ada yang bisa merubah kepastian janji Tuhan kepada imam-imam. Tapi imam-imam yang ditahbiskan. Kita ini sedang bicara tentang imam-imam. Syarat seorang imam ditahbiskan. Ada janji yang tidak bisa dirubah oleh keadaan, apapun situasi, apapun keadaan kita. Saat kita jatuh diizinkan masuk dalam cobaan, mungkin saat kita terpuruk, orang tidak lihat, teman tidak melihat, tetangga tidak melihat. Tapi kalau kita ada seorang imam yang ditahbiskan Tuhan, keadaan yang kita hadapi
Tetapi secara jasmani tidak bisa berubah janji Allah. Allah tidak akan mengingkari janji. Itu hasil dari ketekunan dalam cobaan Tuhan. Yang kedua, Tuhan meneguhkan janjinya. Tuhan tidak ingkar dengan janji. Yang ketiga, hasil yang ketiga adalah kita alami kuasa pemulihan. Kuasa pemulihan dari Tuhan. Kita alami dari cobaan, seizin Tuhan kita mungkin mengalami hal-hal yang secara lahiriah kelihatan merugikan kita. Secara lahiriah Rasul Paulus bilang manusia lahiriah kami makin merosot. Nah ini ayat 6 dan ayat yang ke-7 ada janji pemulihan Tuhan. Yang keempat hasilnya adalah penyelesaian atas segala masalah yang kita hadapi. Penyelesaian akan setiap masalah atau segala masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri. Akan kita bersama.